Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. Kembali lagi pada pembelajaran tematik. Hari ini yang akan kita pelajari pada subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Lalu dipersiapkan juga buku dan alat tulisnya. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk pada pembelajaran 3 dan 4, alangkah baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran di pembelajaran 3 dan di pembelajaran 4. Yang pertama, menulis informasi penting teks narasi sejarah. Yang kedua, menjelaskan peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, menjelaskan manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat. Yang keempat, mengidentifikasi pola lantai dalam tari kreasi daerah. Yang kelima, menjelaskan unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, menuliskan informasi penting teks narasi sejarah. Oke, anak-anak, mari kita mulai pada pembelajaran 3. Sebelum kita masuk pada informasi penting teks narasi sejarah, mari kita mencari informasi terlebih dahulu pada gambar yang tertera di halaman 57. Bisa kalian perhatikan contoh gambar yang ada di slide ini. Oke, di sini terdapat foto yang menggambarkan 3 tokoh penting pada perumusan naskah proklamasi. 3 tokoh penting pada perumusan naskah proklamasi diantaranya ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini yang memakai baju warna putih yang berduduk di tengah-tengah. Dan yang kedua ada Dr. Andos Muhammad Hatta yang berada di sebelah kanan Insinyur Soekarno. Dan yang ketiga ada Ahmad Subarjo yang duduk di sebelah kiri Insinyur Soekarno. Nah, untuk peran-perannya, Insinyur Soekarno ini berperan sebagai pembaca teks proklamasi dan menuliskan rumusan konsep proklamasi. Sedangkan Dr. Andes Muhammad Hatta berperan untuk mendampingi Soekarno pada saat pembacaan teks proklamasi dan menyumbang pemikiran secara lisan. Bisa kalian perhatikan, di sini sudah tertera kutipan yang diberikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Ini merupakan kalimat terakhir pada naskah teks proklamasi. Kemudian peran dari Ahmad Subarjo sendiri yaitu menyumbang pemikiran secara lisan, sama seperti Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, di bawah ini adalah kutipan hasil pemikiran dari Ahmad Subarjo yang diambil dari rumusan sidang BPUPKI. Selanjutnya kita masuk kepada informasi penting teks narasi sejarah. Informasi penting teks narasi sejarah kali ini yang akan kita bacakan yaitu perumusan teks proklamasi. Teks proklamasi dirumuskan oleh para tokoh bangsa dengan satu tujuan yaitu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Perumusan teks proklamasi ini dilaksanakan setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Kemudian, perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Teks proklamasi ini dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Lalu disaksikan juga oleh 3 tokoh pemuda, yaitu Soekarni, Sudiro, dan B.M. Diah. Peran ketiga tokoh penting perumusan teks proklamasi Indonesia diantaranya Insinyur Soekarno menuliskan teks proklamasi, sedangkan Dr. Andes Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan secara lisan. Kemudian setelah selesainya merumuskan teks proklamasi, pada pukul 4 pagi, Insinyur Soekarno secara lisan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah disetujui, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, yang kemudian pada tanggal itu juga, di 17 Agustus 1945,
tepat pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno, Jalan Pegang Saan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, diadakan upacara pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya kita beralih pada peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Berita proklamasi menyebar melalui siaran radio, surat selebaran, juga para utusan yang kebetulan menghadiri sidang PPKI. Di antaranya yaitu Tengku Muhammad Hasan yang diangkat menjadi Gubernur Sumatera. Kemudian ada Samratulangi yang diangkat menjadi Gubernur Sulawesi. Ada Ketut Pujo yang diangkat menjadi Gubernur Nusa Tenggara, dan ada Pangeran Muhammad Nur yang diangkat menjadi Gubernur Kalimantan. Rakyat menyambut baik berita proklamasi dengan semangat perjuangan yang tinggi. Di banyak daerah, pelucutan senjata tentara Jepang dan pengambilan kekuasaan dilakukan. Selain itu juga banyak peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu terdapat di daerah Surabaya. Aksi merobek bendera Belanda bagian yang berwarna biru di puncak Hotel Yamato. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh tindakan orang-orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Tindakan tersebut membuat geram rakyat Surabaya, sehingga mereka meminta orang-orang Belanda tadi untuk menurunkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, biru. Akan tetapi seruan tersebut diabaikan, sehingga membuat dua orang pemuda menaiki atap Hotel Yamato dan merobek bendera bagian bendera yang berwarna biru, sehingga menjadi bendera merah putih. Kemudian peristiwa itu dikenal dengan sebutan insiden Hotel Yamato. Kemudian yang kedua ada Semarang. Pertempuran dahsyat antara pemuda Indonesia melawan Jepang. Dan yang ketiga di daerah Sumbawa. Bentrokan antara 600 pemuda Indonesia melawan Jepang di Pulau Sumbawa. Dan yang keempat, Kalimantan. Australia melarang semua aktivitas politik seperti demonstrasi, menyelenggarakan rapat, dan mengibarkan bendera merah putih. Selanjutnya kita beralih pada manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat. Peristiwa heroik yang dilakukan di setiap daerah menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah. Semua itu dilakukan tanpa memandang identitas suku, agama, ras, dan golongan. Semua bersatu melawan perlawanan terhadap penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Persatuan masyarakat Indonesia dapat terjadi karena masyarakat mengamalkan sikap rukun. Keragaman masyarakat Indonesia beberapa di antaranya meliputi keragaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Untuk menyatukan keragaman tersebut, kerukunan antar sesama pun amat diperlukan. Tanpa adanya kerukunan dalam masyarakat Indonesia dengan beragam perbedaan tidak akan bersatu. Dengan menerapkan sikap kerukunan dan saling menghormati, kita dapat mempersatukan beragam perbedaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kerukunan harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Bisa kalian perhatikan anak-anak, di sini ada beberapa poin dari manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat. Yang pertama, tidak akan mudah terpecah belah, tidak mudah dijajah bangsa lain, akan saling tolong-menolong, mempererat persaudaraan antar daerah, toleransi dan saling menghargai satu sama lain, menjalin tali silaturahmi dengan baik, dan hidup menjadi tenang, damai, dan saling menghormati. Selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 4. Bisa kalian perhatikan anak-anak, di sini sudah terdapat foto dari tari sedati. Tari sedati berasal dari Aceh. Tarian sedati sendiri merupakan salah satu tarian adat Aceh yang terkenal agresif. Selain sebagai media dakwah, tarian ini juga memberikan pertunjukan keharmonisan dan kekompakan dalam gerakan tarinya. Gerakan tari sedati mempunyai ciri khas agresif atau heroik. Para penarinya membawakan dengan penuh kegembiraan dan kompak. Pola lantai yang digunakan pada tari sedati ini yaitu pola lantai lurus, segi empat, pola berbentuk huruf U, pola zigzag, pola berbentuk huruf S,
pola segitiga, dan pola segi empat silang. Gerakan dalam tari sedati sangat khas dan energik. Gerakan tersebut juga dilakukan dengan pola lantai yang bervariasi. Sebagian besar gerakan tari sedati menggunakan tangan dan kaki. Gerakan yang paling menonjol adalah gerakan tepuk dada, jentikan jari, gerak tangan, dan hentakan kaki yang dilakukan dengan lincah, cepat, dan harmonis. Selanjutnya kita masuk pada pola lantai dalam tari kreasi daerah. Gerakan adalah gerak tubuh yang selaras dan berirama sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Gerak dipadukan menjadi sebuah rangkaian tari yang indah. Gerakan tersebut meliputi gerakan tangan, kepala, kaki, dan badan. Gerakan juga berpengaruh terhadap properti yang digunakan, misalnya properti pedang dan tameng yang digunakan dalam tari Kancet Papatai dari Kalimantan Timur. Bisa kalian perhatikan anak-anak, di sebelah kiri sudah terdapat contoh gambar dari tari Kancet Papatai dari Kalimantan Timur. Gerakan yang dilakukan pada tari Kancet Papatai ini seolah-olah sedang berperang dengan musuhnya. Tari tersebut menceritakan tentang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Kemudian kita melanjutkan pada unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat. Bisa kalian perhatikan tadi pada tarian daerah yang ada di Indonesia ini amat beragam. Tarian yang ada di Indonesia juga merupakan hasil dari budaya. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun unsur-unsur dari budaya antara lain, yang pertama ada peralatan dan perlengkapan hidup. Peralatan dan perlengkapan hidup merupakan semua sarana dan prasarana yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, makanan, pakaian, tempat berlindung, perumahan, serta alat transportasi. Yang kedua ada mata pencaharian hidup. Mata pencaharian hidup adalah segala usaha manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Beberapa usaha yang dapat dilakukan antara lain berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan perdagangan. Dan yang ketiga ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan merupakan sekelompok orang yang merasa satu dengan sesamanya. Contohnya, kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Berikutnya ada bahasa. Wujud budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berinteraksi, baik secara lisan, tulisan, maupun bahasa isyarat. Berikutnya ada kesenian. Kesenian secara umum dapat dibedakan menjadi seni rupa, seni suara, seni tari, dan seni drama. Kemudian ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang lingkungannya. Pengetahuan yang dimiliki manusia digunakan untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir ada religi. Religi atau kepercayaan adalah suatu bentuk keyakinan manusia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Religi atau agama yang dianut di Indonesia yaitu ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Penganut dari agama tersebut hidup rukun dengan saling menghargai. Selanjutnya kita kembali menuliskan informasi penting teks narasi sejarah. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun atas dasar keragaman dan perbedaan suku, agama, dan ras. Awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mula-mula setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang di Gedung Kesenian Jakarta pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Sidang PPKI merupakan kelanjutan dari sidang BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 yang telah membahas dan menghasilkan rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang PPKI menghasilkan beberapa keputusan, yaitu diantaranya pada hari pertama membentuk Undang-Undang Dasar,
memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pada hari kedua, membentuk 12 departemen, menunjuk para pejabat departemen dan menetapkan wilayah Republik Indonesia meliputi 8 provinsi, diantaranya Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Kemudian pada hari ketiga, Presiden memutuskan 3 badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Badan Keamanan Rakyat. Dengan terbentuknya 3 badan tersebut, PPKI dibubarkan. Rakyat menyambut gembira berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Bendera merah putih pun berkibar di mana-mana dan pekik merdeka menjadi salam nasional. Keadaan tersebut menggambarkan dukungan luas rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Sampai sini bisa dipahami anak-anak pada materi pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Kemudian akan Miss berikan kesimpulan dari materi pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Yang pertama, perumusan naskah proklamasi dilakukan setelah kejadian peristiwa Rengas Dengklok. 3 tokoh yang merumuskan naskah proklamasi diantaranya Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Lalu disaksikan oleh 3 tokoh pemuda, yaitu Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diah. Dan naskah proklamasi pun diketik oleh Sayuti Melik. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, diadakan upacara pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa heroik di berbagai daerah diantaranya Surabaya, Semarang, Sumbawa, dan Kalimantan. Makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengikuti kemerdekaan. Gerakan adalah gerak tubuh yang selaras dan berirama, sehingga menghasilkan karya seni yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Dan sidang PPKI dilaksanakan pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus. Alhamdulillah, selesai sudah materi hari ini pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Semoga apa yang Miss sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan bisa kalian pahami. Terima kasih atas waktunya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.